Keputusan MA sudah bisa dilihat di website, kami sudah terima juga, tapi memang amar putusannya belum kami terima salinannya gitu kan. Tapi di informasi perkara sudah jelas bahwa kasasi yang dilakukan oleh Reski Aditya ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya, ini hadiah terindah bagi anak saya. Ketika mendengar pertama kali berita tersebut gimana sih, Kawan? Ya alhamdulillah senang ya, terharu ya kan, perjalanan panjang sudah hampir 2 tahun lebih ya, mau 2 tahun lah ya, mau 2 tahun menanti dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Alhamdulillah sekarang di titik ini saya berharapnya putusan Mahkamah Agung ini dapat diterima dengan baik dan dijalankan oleh Reski dan diterima dengan baik oleh kedua belah pihak. Itu aja sih. Mungkin sudah ada obrolan sama pihak Dari pihak Reski dan lawyernya belum, secara pribadi maupun dari lawyer ke lawyer belum ada. Pak, kalau boleh tahu langkah selanjutnya apa ketika dapat kabar bahagia? Langkah selanjutnya dari pihak lawyer saya melakukan eksekusi ya, karena kalau secara detailnya mungkin dari pihak lawyer lebih tahu. Tapi kami masih menunggu dari pihak Reski apakah akan melakukan langkah hukum selanjutnya, karena masih ada satu langkah lagi, dia bisa melakukan PK ya, peninjauan kembali. Tapi untuk melakukan peninjauan kembali pun Reski harus ada bukti baru. Bukti barunya apa? Yaitu DNA. DNA-nya harus tidak identik, baru dia dapat melakukan PK. Kalaupun akhirnya langkah itu diambil oleh pihak itu, yakin akan tetap menang? Kalau sudah menang, sekarang saya sudah bicara dengan lawyer juga bahwa sampai di titik ini semua sudah berakhir, sudah cukup untuk Reski drama-dramanya. Reski sudah harus patuh dan menjalankan atau putusan dari Mahkamah Agung ini. Jadi ini sudah final ya? Sudah, itu sudah inkrah. Jadi mungkin kalau nanti diminta untuk DNA, apakah Untuk DNA sebetulnya dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, kami belum melihat amar putusannya. Apakah pengadilan itu mewajibkan gitu kan, atau mewajibkan pada pihak Reski untuk tes DNA? Tapi dengan putusan ini kan sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi DNA. Mbak, artinya perjalanan cukup panjang, 2 tahun menanti. Lebih panjang, Sangat panjang sekali. Kiki sendiri seperti apa sih? Sudah tahu belum sih kabar ini sendiri? Kalau Keke secara detail kasus kan belum mumpuni ya, belum sesuai umurnya. Jadi secara detail tidak aku beritahu, tapi perjuangan ini kurang lebih Keke paham, tapi tidak detail. Dan yang Keke tahu bahwa ayahnya selama 2 tahun ini kan menolak dengan jelas ya, menolak, bahkan tidak mengakui. Setelah putusan ini, artinya kan semua sudah jelas ya, terang gitu. Akankah ada putusan lain, seperti mungkin menafkahkan anak, karena itu adalah tanggung jawab orang tua juga. Betul. Balik lagi kalau misalnya masalah detail, masalah nafkah atau apa, secara saya pribadi selayaknya orang tua menafkahi anaknya aja. Tetapi kalau melihat dari putusan pengadilan, kita harus melihat ke amar putusan itu. Kalau bicara apakah nanti akan ada tindak apa, maksudnya kalau Reski tidak menjalankan putusan ini, apa yang akan terjadi gitu ya? Ya bisa pidana, karena masuknya kami bisa membuka kembali proses waktu di Polres Selatan ya, penelantaran anak itu. Tapi kita akan diskusikan dulu sebelumnya. Kalau pidana itu kenapa salah apa sih, Pak? Penelantaran anak. Jadi pada saat kita mengajukan pidana penelantaran anak ke Polres Selatan, itu kan di SP3 karena kemenangan Reski di PN negeri ya, pengadilan negeri. Nah SP3 itu dengan bukti baru kita itu bisa dibuka kembali. Tapi itu saya harus diskusi dengan pihak kuasa hukum dulu buat melakukan itu. Dan itu menjadi keputusan terakhir jika dia tidak mengakui. Bisa jadi ya. Tapi tidak ada jalan lain. Gitu. Reski harus menjalankan putusan Mahkamah Agung ini. Jadi stop untuk drama Reski gitu kan ya. Stop membohongi hati nurani gitu. Belajar jujur, mengakui anak sendiri itu tidak menjatuhkan derajat dan harga diri kamu, malah menaikkan derajat kamu depan mata Allah gitu kan. Jangan membohongi hati kecilnya lagi lah. Sudah cukup. Sini sudah cukup. Akhiri drama ini, bisa diterima dengan kedua belah pihak. Jadikan baik juga untuk kepentingan anak, untuk kepentingan Keke. Oh ini kan nanti kan akan ada pertemuan dengan ayahnya sendiri, bagaimana?
Kalau untuk pertemuan dengan Reski, saya lihat dari pihak Reski ya, gitu loh. Kan selama ini dari pihak kami sudah memberikan keleluasaan waktu, kesempatan selama 2 tahun untuk bicara baik-baik, bicara kekeluargaan, tapi tidak dapat respon. Di akhir ini ya saya tunggu tanggapannya Reski. Apakah dia akan berlaku sebagai seorang ayah dengan putusan ini, atau bagaimana? Tapi ini masuk ke dalam ranah pengadilan kan untuk pertemuan ini kan. Nah, untuk detail ke itu kita harus lihat balik ke amar putusan. Iya. Tapi harapan saya sekali lagi dengan putusan ini Reski bisa bertindak sebagai seorang ayah kepada anaknya sebagaimana layak. Itu aja sih. Mbak, selama menunggu putusan dari MA sendiri, apakah dari pihak Reski pernah menghubungi? Tidak pernah. Dari pihak Reski tidak pernah menghubungi saya. Lawyer ke lawyer itu tidak pernah ada. Cuman dulu aja pernah ya, yang udah rame lagi media. Jadi dari pihak Mbak sendiri sudah mencoba menghubungi? Enggak. Karena kan kita sudah di ranah hukum, baiknya di jembatani oleh lawyer.